Halo, nama saya Ren Pedro Morinho. Saya akan menjelaskan jawaban saya secara singkat, yaitu mata kuliah Information Technology Infrastructure. Saya 1A saya menjawab karena saya NIM ganjil, saya menjawab komponen yang ada di BINUS University. Pertama saya menjawab BINUS Maya sebagai platform komunikasi, lalu ada Oracle sebagai tempat manajemen dan penyimpanan data, lalu ada PC dan notebook sebagai perangkat keras, lalu ada Windows sebagai sistem operasi, ada router untuk platform internet yang mendukung layanan atau web aplikasi BINUS. Lalu 1B, Metcalfe's Law jika dikaitkan dengan era digital saat ini sangat proporsional dengan perkembangan internet yang substansial karena hukum ini sangat terkait dengan ekonomi dan manajemen bisnis, terutama dengan perusahaan kompetitif yang ingin bergabung satu sama lain. Dan di masa depan, Metcalfe's Law harus ditanamkan di pikiran karena hukum ini akan menjadi komponen penting dari bisnis digital yang sukses karena semakin banyak pengguna telekomunikasi, semakin banyak juga koneksi yang terhubung. Lalu saya nomor 2 menjawab cara kerja RFID. Cara kerja RFID yaitu memiliki dua bagian. Bagian pertama adalah microchip yang berfungsi untuk menyimpan dan memproses informasi. Bagian kedua adalah antena untuk menerima dan mengirimkan sinyal. Lalu untuk membaca informasi yang dikodekan pada tag, alat pembaca yang bertugas sebagai penerima sekaligus pemancar gelombang elektromagnetik memancarkan sinyal ke tag menggunakan antena. Lalu hal-hal pengaman RFID berupa data yang terencrypted bisa di-lock untuk pengaman yang ekstra, serta setiap tag ditulis seperti ID number, tanggal lahir, alamat, dan data lain untuk mencegah terjadinya human error atau kesalahan. Contoh pengguna RFID saat ini dapat digunakan sebagai objek untuk keperluan banyak identifikasi seperti saat berbelanja barang, identifikasi karyawan, identifikasi aset perusahaan, dan lain-lain. Lalu 3. Contoh 7OSI layer dalam kehidupan sehari-hari adalah mengirimkan pesan melalui WhatsApp. Proses-proses yang dilalui yaitu dari ketujuh application layer, yaitu proses di mana data atau pesan dalam bentuk format teks yang kita ketik di WhatsApp kemudian di-enter ke kontak orang lain yang ingin dituju. Lalu masuk ke presentation layer, ya. Lalu bentuk data itu akan diolah serta dienkripsi oleh lapisan presentation layer sampai menjadi banyak sekali kode yang ditransmisikan. Lalu ke session layer, kemudian lapisan ini mempertahankan dan memilih mode transport yang akan digunakan untuk jalur data yang ingin dikirimkan. Keempat, transport layer, data berupa kode yang terenkripsi tadi akan dikelompokkan menjadi segmen di lapisan ini. Network layer, dari segmen tadi akan dipecah-pecah menjadi beberapa bagian yang disebut paket, karena lapisan ini bertanggung jawab menentukan rute pada alamat logik pada si penerima agar lebih aman. Lalu ada data link layer. Data link layer ini berfungsi untuk menentukan pengalamatannya, hardware, koreksi kesalahan, dan flow control. Pada lapisan ini data paket akan dipecah menjadi frame dan diurutkan pada masing-masing header. Lalu ada yang pertama physical layer. Setelah data itu menjadi sebuah bit data pada frame, maka lapisan ini akan bertugas untuk mendefinisikan media transmisi dalam bentuk fisik. Bit data akan dikonversikan menjadi sinyal digital agar dapat dikirim ke media transmisi. Lalu nomor 4, port adalah mekanisme yang memungkinkan komputer terhubung dengan beberapa seksi koneksi dengan komputer dan program lainnya dalam jaringan. Salah satu contohnya adalah mengkoneksikan komputer dengan internet melalui jaringan TCP atau IP maksudnya. Lalu nomor kelima, 5A, troubleshooting seperti ini mungkin terjadi karena perangkat komputer tidak bisa mendeteksi printer. Hal yang dapat dicoba untuk mengatasi masalah printer jaringan seperti matikan terlebih dahulu printer tersebut, lalu lepaskan kabel penghubung antara printer dan komputer,
lalu tunggu hingga 30 detik dan gabungkan kembali kabel penghubung tersebut, restart komputer. Setelah komputer hidup, nyalakan kembali printer Anda. 5B, cara-caranya yaitu cara yang bisa dilakukan yaitu klik start dan control panel. Selanjutnya klik opsi network dan sharing center, lalu klik opsi change updater setting di sisi kiri, lalu kemudian diklik kanan pada driver wifi-nya, kemudian pilih properties, pilih pada internet protocol version 4, kemudian pilih properties, pilih obtain an IP address automatically, kemudian pilih juga obtain DNS server address automatically. Terakhir klik OK. Nomor 6, pertama-tama 6A yang muncul adalah Windows API configuration. Jadi IP config adalah tool diagnostik pada command prompt yang bisa digunakan untuk menampilkan informasi IP address pada network adapter. Lalu yang kedua muncul yaitu tracing route to BIOS. Dengan tracer kita dapat mengirim suatu perintah yang dapat menunjukkan jalur yang telah dilewati oleh paket untuk sampai pada tujuannya. Sekian jawaban dari saya, terima kasih.